Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu
Kau yang pedulikan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau yang menyertai kami. Oh Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Oh Jesus, Kau tak pernah tinggalkan, selalu menyertai kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus Tuhan. Oh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, buat segala berkat yang kami nikmati di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Apabila kami ada hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang di hadapan-Mu, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, sebab itulah yang menjadi kekuatan dan pelita bagi langkah kami. Roh Kudus, berikan kami hikmat, buka setiap mata, pikiran, dan hati kami, agar kami bukan hanya mendengar firman, tetapi kami dapat menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, selamat pagi bagi saudara yang menyaksikan video Saat Teduh ini di subuh hari, di saat video ini dirilis. Nah, sekedar info bahwa video Saat Teduh di-upload di YouTube channel Home Community Church setiap jam 5 subuh, setiap hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kami menyarankan untuk saudara memulai setiap hari bersama Tuhan. Saudara bisa bangun tiap pagi dan pertama kali hal yang saudara lakukan adalah datang di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tetapi apabila saudara menonton ini di siang atau sore bahkan malam hari, saudara telah menyediakan waktu untuk tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya firman Tuhan dapat menguatkan saudara dan menerangi setiap langkah saudara. Puji Tuhan, saat ini saya ingin share firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Kita baca bersama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus maksudnya, mereka kehabisan anggur. Kemudian kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ini hal yang menarik. Di sini Yesus berkata bahwa waktuku belum tiba. Tetapi yang ibu Yesus lakukan agak sedikit lucu. Di sini terjadi sebuah keadaan yang krisis. Di sini terjadi sebuah keadaan kekurangan. Dan yang dilakukan secara refleks, ibu ini menghadap kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus karena ibu Yesus adalah yang paling mengenal Yesus. Dari Yesus lahir, dari bayi sampai dia tumbuh dewasa. Di sini kita belajar bahwa ibu Yesus lah yang paling tahu apa yang mampu dilakukan oleh Yesus. Dan ibu Yesus berkata kepada Yesus seperti itu, dan Yesus merespon, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus tetap berkata kepada pelayan itu untuk bilang, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kalau saya terjemahkan lagi, ibu Yesus bilang gini, dia bilang ke pelayan, "Apapun yang dikatakan Yesus atau anakku ini, kamu lakukan persis seperti yang dia katakan." Dan ketika kita baca ayat ini selanjutnya, kita melihat bahwa terjadi mujizat. Air berubah jadi anggur. Ini mujizat pertama yang Yesus lakukan di sepanjang perjalanan pelayanannya. Di sini saya ingin share kepada saudara bahwa ada satu kalimat yang signifikan yang kita perlu perhatikan bersama, yaitu apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Ibu Yesus yang paling mengerti kalau kita mengikuti instruksi Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, maka mujizat terjadi. Ketika kita mengikuti instruksi Yesus, meskipun kita tidak mengerti, meskipun kadang itu membingungkan kita, tetapi ketika kita taat sepenuhnya, maka kita pasti akan melihat mujizat terjadi, terobosan terjadi. Dan di ayat selanjutnya kita melihat bahkan sampai pemilik pesta, sampai pelayan-pelayan pesta, itu semua terkagum oleh apa yang baru saja terjadi. Dan ketika Yesus membuat mujizat, tidak pernah setengah-setengah. Anggur yang berubah itu, air yang berubah jadi anggur itu adalah anggur yang sangat berkualitas. Anggur yang terbaik. Sehingga itu membuat pelayan-pelayan ini terkagum. Nah, seringkali kita berdoa sama Tuhan. Minta ini itu. Berdoa bawa pergumulan kita sama Tuhan. Kita selalu datang di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan. Tetapi pernah nggak kita itu datang di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Kita selalu datang di hadapan Tuhan, minta sesuatu untuk Tuhan lakukan. Tetapi pernah nggak kita datang sama Tuhan untuk bilang, Tuhan, berikan saya instruksi. Apa yang Engkau mau terhadapku? Lewat firman ini, saya ingin encourage, saya ingin dorong saudara untuk mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali kepada panggilan Tuhan. Kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita taat. Meskipun terkadang kita kurang mengerti, meskipun terkadang itu sulit bagi kedagingan kita untuk tetap ikut dan taat terhadap firman Tuhan. Tetapi kita bisa lihat ketika pelayan-pelayan ini taat mengikuti instruksi Yesus, maka mujizat terjadi. Mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan yang besar, tantangan, seperti tidak ada jalan keluar. Dan kita selalu request, kita selalu minta sama Tuhan, buat ini, buat ini, buat ini. Saat ini, saya ingin dorong saudara untuk mari datang dan minta sama Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya lakukan. Mari kita mulai kembali dan mulai taat sama Tuhan. Meskipun itu sulit, meskipun itu susah dimengerti, tetapi saya percaya ketika kita mau taat sepenuhnya sama Tuhan, maka disitulah mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya ajak saudara kita bersama, kita bisa satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang di pikiran-Mu, di kehendak-Mu selalu yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau Tuhan menyebut diri-Mu Bapa dan kami anak. Kami percaya Tuhan dan kami terima setiap janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dan rancangan-Mu terhadap masa depan kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik, masa depan yang terbaik bagi hidup kami. Roh Kudus bantu kami Tuhan, untuk bisa tetap berjalan di jalannya Tuhan, untuk bisa tetap taat sepenuhnya, meskipun berat kami mau komitmen untuk tetap taat sama Tuhan sepenuhnya. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hidup kami, buat sepanjang hari ini, buat sepanjang kegiatan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.